Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Waalaikumsalam. Ibu Lilik Sulistiani, narasumber kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan Fikon yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana seperti bila kita ditunjukkan pada jalan hati Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini, malam yang indah ini, kita akan menyaksikan Bapak Ibu suatu diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah, di mana budaya positif sekolah itu bertujuan untuk membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membentuk suatu profil pelajar Pancasila pada siswa yang tersebut, maka diperlukan tekad untuk membangun budaya positif. Adapun budaya positif yang dilakukan di sekolah meliputi kebiasaan-kebiasaan positif yang disepakati bersama dan dilakukan bersama oleh warga sekolah. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, Ibu Lilik Sulistiani, SPDMM, yang merupakan CGP Angkatan kelima Kabupaten Lumajang, sekaligus guru matematika di SMP Negeri 2 Tempe, akan mencoba mendiseminasikan pengetahuannya, mendiseminasikan aksi nyatanya terkait dengan budaya positif sekolah kepada kita. Bapak Ibu, agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, adapun nanti selama 2 jam ke depan, dimulai dari jam 7 sampai jam 9, nanti kita akan menerima informasi terkait dengan diseminasi aksi nyata budaya positif sekolah, di mana nanti pemaparan dari Ibu Lilik Sulistiani akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu mungkin jam 7 sampai jam 8.30 maksimal itu akan ada pemaparan, dan dilanjutkan seksi tanya jawab jam 8.30 sampai jam 9. Adapun Bapak Ibu, selama sesi pemaparan ini dimohon kiranya Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan mic, biar pemaparan berjalan dengan jelas. Dan juga nanti ketika sesi tanya jawab, ketika Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu nanti bisa menyalakan mic secara bergantian ataupun present, ataupun Bapak Ibu menuliskan di kolom chat. Nanti kalau Bapak Ibu menuliskan di kolom chat, biar moderator yang akan membacakan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Lilik Sulistiani untuk mempresentasikan diseminasi aksi budaya positif sekolah. Kepada Bu Lilik Sulistiani, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Sokip atas waktu dan kesempatan bagi teman-teman yang sudah mau bergabung pada malam hari ini. Sedikit mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semuanya, tapi insya Allah yang saya lakukan pada saat ini adalah demi kemajuan anak-anak didik kita. Di sini saya akan memaparkan budaya positif sekolah sebagai upaya untuk membentuk siswa atau murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa upaya-upaya tersebut? Yang jelas upaya-upaya tersebut dipergunakan untuk membangun budaya positif. Dan budaya positif yang di sekolah itu nantinya yang disepakati bersama. Jadi bukan hanya
ditentukan oleh guru, tapi juga berdasarkan kebutuhan murid dan dilakukan bersama-sama dengan warga sekolah lainnya. Mohon izin untuk share screen. Bagaimana Pak Sokip? Apa sudah terlihat? Sudah nampak, Bu. Ya. Salam dan bahagia. Itulah yang selalu menjadi pembuka pada pendidikan guru penggerak. Mengapa salam dan bahagia? Karena tujuannya adalah keselamatan bagi murid-murid kita dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi murid-murid kita. Di sini saya akan memberikan aksi nyata tentang budaya positif. Pertanyaan pemantik yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Pak Soki minta tolong, mungkin ada yang masih nanti kita akan mengetahui bagaimana jawaban sebenarnya yang diinginkan. Ada beberapa topik yang akan disampaikan dalam eksplorasi konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan kemudian ada restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser, yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pernyataan ini adalah sepenuhnya benar. Jadi makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini yang dikatakan sebagai teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar, dan ini biasanya digunakan untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu adalah dilakukan untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian ada model berpikir menang-menang atau win-win, atau kita kenal sebagai win-win solution. Berikutnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan ini yang akan menimbulkan 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol? Di sini ada 5, nanti kita akan bahas semuanya. Di samping itu juga ada 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Yang pertama, mulai dari diri.
Guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu mencontohkan bahwa seorang guru itu seperti seorang petani. Jika dia menanam padi, maka yang diberlakukan adalah bagaimana selayaknya padi. Tidak bisa kita memberikan pupuk jagung kepada padi, itu maksudnya. Obat jagung kepada padi, itu juga tidak bisa. Jadi sesuai bagaimana selayaknya padi, itu yang dimaksudkan. Kemudian perubahan paradigma. Sebenarnya gini, kegiatan kepalan tangan, apa yang akan kita lakukan? Misal, kita punya satu rahasia yang harus kita genggam pada tangan kita. Kemudian tangan kita itu menggenggam erat. Jika ada orang lain yang berusaha melepaskan genggaman tangan ini, pasti kita akan mempertahankan genggaman tangan ini. Karena kita akan menyembunyikan rahasia tersebut. Meskipun orang lain itu mencoba dengan sekuat tenaga, pasti kita akan juga berusaha dengan sekuat tenaga menahan kepalan tangan kita. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah berikutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Kemudian kalau teori kontrol bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol melihatnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, stimulusnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol tidak seperti itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian berikutnya, stimulusnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada kenyataannya, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus, model berpikir menang atau kalah. Kemudian pada teori kontrol, yang hadir adalah menang-menang. Jadi sama-sama mendapatkan kemenangan. Apa makna disiplin? Makna disiplin artinya adalah belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung ini namanya disiplin, itu harus patuh, harus taat dan sebagainya. Kemudian apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tadi yang dikatakan setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Jadi pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi bagaimana kita itu membangun motivasi intrinsik? Justru ini yang penting. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan kita sudah tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi,
Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Biasanya digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi nanti murid itu bisa mengatakan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti saya akan dihukum. Itu namanya motivasi eksternal. Kemudian, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi, nanti kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak akan diberi nilai yang bagus. Misalnya seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Beda apabila kita membangun motivasi internal atau motivasi intrinsik. Dan tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Itu yang akan kita bangun dalam budaya positif. Kemudian, apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini berdasarkan pendapat dari Goosen pada tahun 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Nanti akan saya contohkan bagaimana restitusi itu bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu nanti bisa menggali dari dirinya sendiri, bukan karena kita yang menghakimi. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini yang kita pikirkan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pasti ada tujuannya kan? Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan atau pada saat anak-anak masuk sekolah. Nah, keyakinan kelas ini digunakan untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi kita akan kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi harusnya itu keyakinan kelas dulu baru peraturan. Nah ini peraturan dulu, kita buat peraturan dulu di kelas. Kemudian dari peraturan kelas ini kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau semua kelas punya keyakinan, akhirnya nanti akan menimbulkan lingkungan positif. Dan lingkungan positif ini yang akan menjadi budaya positif. Ini rancangan aksi nyata tentang budaya positif. Di sini saya menuliskan keyakinan kelas diterapkan sebagai cara dalam membangun budaya positif agar dapat dilaksanakan oleh murid. Maka keyakinan kelas yang dibentuk harus berpihak pada murid. Nah, tujuannya apa? Memberikan pembiasaan
budaya, dan disiplin positif. Kemudian yang kedua, menumbuhkan keterlibatan murid dalam menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Jadi benar-benar dasarnya adalah keberpihakan kepada murid. Dan tolok ukurnya adalah terwujudnya keyakinan kelas yang disepakati bersama dan dilaksanakan bersama, sehingga akhirnya menjadi budaya positif di kelas dan juga di sekolah. Kemudian tujuan berikutnya apa? Terciptanya suasana demokratis dalam penyusunan keyakinan kelas. Apakah ini sudah dikerjakan? Ya, saya sudah mencoba untuk merumuskan keyakinan kelas di kelas 7. Jadi sementara ini saya praktekkan di kelas 7. Kebetulan kelasnya adalah kelas 7F dan kelas 7G. Jadi sebelum menjadi keyakinan kelas ada 5 hal seperti ini, sebelumnya saya memberikan silahkan apa yang kamu yakini, yang kamu kira-kira kamu butuhkan pada kelas ini. Akhirnya anak-anak mempunyai ide, Bu, saya inginnya itu tidak dibully, itu yang paling utama, pasti itu. Tidak dibully, Bu, di kelas. Oke, silahkan kamu tulis, kamu tempelkan. Kemudian, apakah kamu perlu temanmu itu bersikap baik dan sopan? Saya memancingnya seperti itu. Kemudian, iya Bu, boleh Bu. Kemudian sampai akhirnya mendapatkan 5 keyakinan kelas. Itu semuanya anak-anak. Jadi anak-anak dari anak-anak sendiri. Saling menghargai, Bu. Kan kalau misalnya ada orang gurunya berbicara, Ibu, teman-teman itu ada yang tidak memperhatikan, itu namanya kan tidak menghargai. Muncul seperti itu, ya saya tuliskan. Jadi akhirnya ada 5 hal. Yang pertama itu saling menghargai, kemudian bersikap baik dan sopan. Yang ketiga, mengucapkan tolong dan terima kasih. Itu justru yang sepele. Tapi banyak dihilangkan saat ini. Jadi karena kita sudah kehilangan momen dalam masa pandemi kemarin, jadi memang kita sangat sulit untuk membangun kembali karakter-karakter baik. Tapi sebenarnya anak-anak ini adalah anak-anak yang sudah mempunyai dasar yang baik. Jadi hanya tinggal bagaimana kita mengelola. Apakah mudah melaksanakannya? Pasti tidak mudah. Karena yaitu tadi, kalau misalnya saya hanya berusaha sendiri, hasilnya ya hanya untuk saya akhirnya. Tapi kalau misalnya semua guru berusaha, pasti hasilnya juga akan lebih baik lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana wong anak-anaknya seperti itu tingkahnya, apakah kita akan membiarkan saja anak-anak yang nakal, ya istilahnya nakal, bukan nakal sebenarnya, tapi kelebihan energi, ya kita salurkan berarti. Nah nanti tergantung pada kebutuhan mereka itu sebenarnya apa. Seperti ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah bentuk dari tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu juga untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturannya. Maka keyakinan kelasnya adalah kesehatan, jadi alasan kesehatan. Kemudian peraturan berikutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Jadi keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar, dan seterusnya. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan, yang lebih banyak itu adalah menghormati orang lain. Itu bisa kita rumuskan berikutnya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Ini yang sangat sering sekali kita lakukan. Jadi hukuman dan penghargaan itu dihukum oleh penghargaan, itu juga merupakan hukuman. Itu memiliki pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang.
penghargaan yang menghukum, itu juga sama. Dan penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif karena apa? Akhirnya jadi anak bisa, oh saya tidak dikasih ini ya sudah saya tidak mau. Bisa seperti itu. Jadi karena ada penghargaan tadi akhirnya jadi mau. Kemudian karena ada hukuman jadi anak melaksanakan peraturan. Berarti kan karena hukuman, bukan karena motivasi intrinsiknya sendiri. Dan penghargaan itu juga akhirnya akan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dengan alasan-alasan seperti tadi. Jadi karena tidak berdasarkan motivasi intrinsik. Nah, seperti ini. Ada contoh tindakan guru. Silakan Bapak Ibu buka mic-nya untuk menjawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi yang dituliskan itu, ayo tuliskan 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Biasanya kan seperti itu ya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan. Hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kalau itu konsekuensi karena menggantikan ya. Seperti bentuknya seperti tanggung jawab. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Karena itu belum ada kesepakatan kelas. Benar. Kemudian melakukan pemanasan sendiri karena saya tidak kelihatan. Karena tidak menggunakan kaos pada pelajaran olahraga. Konsekuensi. Terima kasih. Seperti itu. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya bagaimana? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Pasti kita bertemu dengan anak-anak yang sudah pernah kita berlakukan, entah itu mencubit, entah itu menjewet dan lain sebagainya, sampai dia dewasa pun akhirnya dia akan mengingat. Saya pun pernah bertemu dengan murid-murid yang seperti itu. Oh ya, Bu Lili ya, saya pernah dijewer Bu Lili sampai merah telinga saya. Nah, itu buktinya kalau membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama itu berarti benar memang. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tapi tetap membuat merasa tidak nyaman. Kemudian akhirnya apa? Anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu pasti bersifat paksaan, dan konsekuensi itu sifatnya adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu juga merupakan konsep diri yang buruk, karena itu tadi, karena bisa menyakiti fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kan akhirnya lari-lari kalau ada guru kemudian sembunyi. Itu juga termasuk karena ketakutan. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau kita diperlakukan hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sekarang apa
tengah-tengahnya atau menang-menangnya di antara hukuman dan konsekuensi tadi, itu ada yang namanya restitusi. Jadi restitusi di sini merupakan pilihan. Tujuannya adalah menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korbannya itu nanti mendapatkan ganti. Karena nanti kan penyelesaiannya adalah win-win solution tadi, sama-sama mendapatkan kemenangan. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah juga terpecahkan. Dan selanjutnya murid itu belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana cara kita melakukan restitusi? Sekarang kita bisa menanyakan apa yang kamu yakini. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, nah berarti kan kita sudah bisa mengembalikan lagi pada keyakinan kelas tadi. Apa yang kamu yakini? Apa keyakinan kelas kita? Apa yang sudah kita sepakati? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa ini, diharapkan nanti anak itu menjawab karena dari hatinya sendiri. Nah, akhirnya jadinya anak nanti itu menghormati dirinya dan juga orang lain. Sekarang kita perhatikan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu adalah ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Kemudian yang ketiga bertahan hidup atau survival. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Jadi kalau misalnya kita ditanya, Ibu guru bilang, monggo silahkan dinyalakan mic-nya untuk menjawab ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Kesenangan. Kesenangan, iya kesenangan. Kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kebutuhan belonging. Belonging itu love and belonging, ya. Rasa ingin dicintai, ya. Rasa ingin dicintai. Kemudian yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Itu adalah kebutuhan freedom atau kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Maka ini adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan. Oke, terima kasih. Kemudian yang kita pelajari adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Jadi yang sering kita lakukan selama ini untuk 5 posisi kontrol adalah yang pertama sebagai penghukum. Kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Kemudian yang keempat pemantau. Sudahkah kita sebagai manajer? Mari kita mohon mic-nya dimatikan dulu. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu biasanya di sini guru berbuat. Biasanya yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, biasanya guru juga berkata. Ini bukan orang lain sih, sebenarnya saya sendiri juga seperti itu. Sebelum mengetahui 5 posisi kontrol itu juga seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pasti ada yang seperti itu. Kemudian hasilnya bagaimana? Apakah hasilnya bagus atau baik bagi anak? Ternyata anak semakin memberontak. Kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan teman yang lain. Ini Bu yang salah ini dan itu. Mencari kambing hitam. Atau dan juga yang paling parah adalah mereka berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas.
murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi anak itu sudah banyak, guru itu pasti bisanya hanya menghukum gini-gini, enggak seperti itu. Akibatnya itu seperti itu sebenarnya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, nah kan? Seperti itu. Dan dampaknya akhirnya murid selalu mengulangi kesalahan yang sama, diulangi lagi, dan akhirnya diomongi mana pancet ae koyo ngene. Pasti seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi guru berbuat apa yang dibuat guru? Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak melakukan seperti ini. Misalnya seperti itu. Atau ibu kecewa dengan perilaku kamu yang seperti itu. Dan juga gurunya itu berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan seterusnya. Kemudian hasilnya, akhirnya murid menjadi menyembunyikan kesalahannya, kemudian menyangkal, enggak bu, saya enggak mau, enggak melakukan itu. Nah, akhirnya menjadi berbohong. Nah, murid ini di sini meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian karena membuat rasa bersalah, akhirnya anak maafkan saya bu, dan seterusnya. Dampak pada murid bagaimana? Merasa resah karena bersalah tadi. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Jadi teman. Kadang kita kan memang bagaimana untuk memahami anak? Ya, kita mencoba menyelami pikiran mereka dengan menjadi teman. Itu juga tidak salah juga, karena saya juga sering juga melakukan hal ini. Jadi apa yang kita berbuat? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dengan berkata bagaimana? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, seperti itu. Jadi ini posisi kontrol sebagai teman. Dan akhirnya hasilnya bagaimana? Anak menjadi ketergantungan. Akhirnya kan jadi ketergantungan gini. Ayo bu, sekarang dibantu lagi. Nah, seperti itu kan. Jadi tidak ada, seperti kalau kita mengatakan seperti tidak ada wibawanya. Jadi murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena akhirnya murid berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Jadi ternyata begitu. Akibatnya apa? Ya anak menjadi tergantung pada kita. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Karena pemantau. Jadi kita sudah tahu apa peraturannya, seperti itu. Apa peraturannya? Jadi kita flat itu seperti itu contohnya. Jadi apa peraturannya? Kamu sudah tahu kan? Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan ini adalah sanksinya ini. Nah, seperti itu contohnya. Itu adalah pemantau. Hasilnya bagaimana? Anak akan menjadi menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian jika tidak diawasi, ya sudah, enggak ada yang mengawasi. Enggak ada guru ini, enggak ada guru BK dan seterusnya, seperti itu. Kemudian apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi itu ada dalam dunianya. Kemudian nanti akan muridnya berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Jadi ketika dia melakukan kesalahan, sadar, kemudian efeknya apa? Maksudnya apa sanksinya? Nah, seperti itu. Jadi anak nanti akan masih bergantung pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sekarang apa untuk kontrol yang sebagai identitas berhasil atau sukses? Di situ nanti akhirnya anak akan menghargai diri sendiri, yaitu posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena kesepakatan atau keyakinan kelas itu sudah kita bentuk, maka nanti kita bisa mengembalikan lagi apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya apa? Karena itu digali dari anak langsung, maka itu pasti akan menguatkan pribadi anak. Jadi sehingga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akhirnya juga berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dan dampaknya pada murid itu
mengevaluasi diri. Kemudian bagaimanakah cara saya memperbaiki diri? Apakah ini sudah saya lakukan? Ya, saya mencoba untuk melakukan ini. Jadi sudah saya lakukan untuk anak-anak yang saya ajar, dan bahkan tadi juga sudah saya praktekkan langsung. Kenapa kamu, tadi kebetulan di kelas 9D itu ada anak yang dihukum dibariskan berbeda karena tidak memakai topi. Kemudian ketika kembali ke kelas, karena waktu itu jam saya, akhirnya saya tanya. Nah, pertanyaan saya itu saya gunakan posisi manajer ini. Kenapa kamu dihukum? Ada masalah apa? Saya bilang gitu. Kemudian anaknya menjawab, saya lupa Bu, tidak membawa topi. Apa yang menyebabkan kamu lupa? Saya terburu-buru Bu tadi berangkat. Mengapa kamu terburu-buru? Kamu pasti ada alasannya. Saya bilang seperti itu. Ya Bu, saya bangunnya kesiangan tadi. Oh ya, bangun kesiangan. Mengapa kamu bangun kesiangan? Apakah kamu tadi malam bergadang? Terus jawaban anak itu sangat mengejutkan saya. Saya tidak bisa tidur, Bu. Loh, kenapa kamu tidak bisa tidur? Ada masalah apa yang menyebabkan kamu tidak bisa tidur? Tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu ada apa. Tapi yang jelas saya sulit untuk tidur. Nah, ternyata setelah kita gali, kalau kita melihat dari luarnya, anak tidak membawa topi. Sudah dihukum, salah, dapat poin. Seperti itu kan. Tapi kalau kita tanya masalahnya ada apa, sepertinya kita sudah mulai seperti ini ya kepada anak-anak kita. Jadi kita menggali latar belakang mengapa mereka melakukan kesalahan. Jadi kalau bisa ditanya, kenapa tidak kita tanya saja anak-anak itu. Jadi langsung kita tidak menghakimi. Sudahlah, kamu itu nakal ya nakal. Janganlah seperti itu. Nah, seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapakah yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Itu adalah posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kan berarti nanti jawabannya dari hatinya anak. Ini adalah posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian, yang saya lakukan tadi adalah segitiga restitusi namanya. Pada segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan identitasnya dulu. Jadi kalau misalnya ada anak bersalah, ya saya tahu setiap kita pasti melakukan kesalahan. Sekarang apa alasanmu melakukan itu? Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Ini adalah termasuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah itu, yaitu tadi kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Nah, akibatnya nanti apa? Anak akan menjadi lebih percaya diri. Oh, ternyata saya diajak bicara. Gitu kan. Jadi bukan hanya justifikasi kamu salah, kamu melanggar peraturan, bukan hanya seperti itu. Kemudian nanti kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Apakah sesuai? Nah, dengan begini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan sikapnya seperti ini? Itu adalah tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Skip dulu. Segala sesuatu dalam hidup itu adalah pilihan. Siapakah yang memilih? Diri kita sendiri. You can only control yourself, you cannot control others. Kita dapat mengontrol diri kita sendiri, tapi kita tidak dapat mengontrol orang lain. Jadi begitu pula untuk belajar atau tidak, itu juga pilihan. Nah,
Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro kontra dari situasi, menimbang resiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang, dan membuat keputusan-keputusan yang baik. Ini disampaikan pada buku Teenagers Learn What They Live. Dikarenakan yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menuntun murid agar bisa memerintah atau mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik. Dengan cara apa? Ya tadi itu. Jadi diharapkan kita itu membangun motivasi intrinsik sebagai pemenuhan diri pribadi. Karena motivasi ekstrinsik tujuannya tadi menghindari rasa sakit, kemudian mengharapkan penghargaan dari orang lain. Beda kalau motivasi intrinsik itu kan berasal dari pemenuhan diri pribadi. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari bertahan hidup, cinta kasih, kemudian kesenangan, penguasaan, dan juga kebebasan. Jadi ketika siswa atau murid itu melakukan hal yang mungkin di luar kewajaran, kita tanya dan kita menganalisis kebutuhan apa sebenarnya yang mereka inginkan, yang mereka ingin dapatkan. Mungkin mereka tidak mendapatkannya ketika berada di rumah, maka mereka mencarinya di sekolah. Nah, setiap manusia itu mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda, sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatannya juga berbeda-beda. Makanya kita harus memahami kebutuhan dasar murid agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan tepat. Kita perlu menuntun murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan cara orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Di manakah posisi Anda saat ini? Silahkan jawab pada diri Anda masing-masing. Apakah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini ada contoh posisi kontrol sebagai manajer sudah saya praktekkan pada anak kelas 9 dan kelas 8 kemarin, dan sudah saya unggah linknya di YouTube saya. Di sini hanya ada linknya. Kemudian posisi kontrol yang bisa membantu murid memiliki motivasi intrinsik itu apa saja? Jadi yang dikatakan guru, apa peraturannya? Apa yang kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Apa akibatnya ke kamu sekarang? Nah, itu untuk memonitor patuh pada aturan. Jadi selalu kita masukkan mematuhi peraturan sekolah sebagai keyakinan kelas. Sekarang apa yang dikatakan guru juga? Apa yang kita yakini tentang apa yang kamu lakukan? Apa nilai kebajikan atau nilai keyakinan kelas kita? Dan bagaimana kamu bisa melakukannya dengan lebih baik? Jadi intinya itu apa? Intinya kita mengajak mereka berbicara dari hati ke hati. Jadi intinya seperti itu, supaya kita sebagai posisi sebagai manajer, dengan begini anak akan menjadi percaya pada kita, sehingga kalau sudah percaya anak akan timbul motivasi intrinsiknya untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang dilarang pada peraturan sekolah. Terima kasih. Salam dan bahagia. Saya kembalikan lagi pada Pak Sokip. Ya,
Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya jawab langsung ya Pak Sokip ya. Iya, tadi yang ditanyakan adalah adakah hambatan ketika ketika melaksanakan budaya positif sekolah, terutama pada keyakinan kelas yang terbentuk tadi. Ya, pasti ada hambatan, Pak, karena kita masih mengawali ya. Kita masih mengawali ini, kemudian masih saja anak-anak itu tetap seperti sebelumnya. Jadi masih mengadu, "Bu, ini Bu tidak ini, Bu tidak patuh, Bu. Bu ini melanggar ini." Lah, masih masih seperti itu. Jadi anak itu masih apa ya, menganggap itu sebagai satu peraturan. Jadi belum belum merasakan sebagai belum merasakan sebagai keyakinan gitu loh. Baru kalau misalnya setelah saya tanggapi, saya tanya dulu, sekarang yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mana? Nah, itu baru jadi karena tahapan anak-anak itu sekarang ini kan masih dalam mencari perhatian, dari mencari perhatian guru seperti itu. Karena setelah masa pandemi 2 tahun itu mereka kan selama ini tidak pernah bersekolah secara langsung, jadi secara online. Jadi ya dimaklumi ya seperti itu. Terus bagaimana upaya saya? Ya tetap akan saya lakukan karena saya yakin kebiasaan-kebiasaan yang baik ditanamkan kepada anak jika dilakukan terus-menerus akan juga menjadi membentuk karakter anak menjadi baik. Seperti itu. Bagaimana, Pak? Iya, 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 betul sekali. Iya. Heeh, karena pada intinya itu anak kan sudah sebenarnya punya karakter yang baik. Jadi tugas gurulah yang sebenarnya menebalkan karakter-karakter baik anak itu dengan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah. Seperti itu. Saya kembalikan. Apakah kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, apakah benar saya lakukan? Iya, sejauh ini benar yang saya lakukan. Tapi ya mungkin kalau dilihat hasilnya belum maksimal ya karena memang masih masih merintis. Masih merintis tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Jadi tetap butuh dukungan semuanya. Kalau saya sendiri ya hasilnya nanti ya untuk saya sendiri kan seperti itu. Makanya tadi kan saya membuat keyakinan itu keyakinan kelas matematika karena juga belum tentu guru yang lain juga sepakat dengan keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak. Seperti itu. Oh iya Pak, untuk link presensi saya tulis di kolom chat Pak. Oh, bisa? Nggak bisa tuh Pak? Coba. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mm. Hmm. Oke, monggo, monggo, monggo Bu Nani. Oke, iya, 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 iya. Iya Bu Nani. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Saya paham maksudnya. Jadi, iya, kadang kan kita dari mana saja kamu kok terlambat gitu kan. Kita langsung langsung bertanya kan seperti itu. Jadi kita sudah tahu. Berarti bentuk seperti itu adalah kita sebagai apa tadi itu dari 5 posisi kontrol. Nah, iya gini, saya jadi teringat gini, ketika sudah merumuskan keyakinan kelas di salah satu kelas itu yang kelas 7 f itu ada masuk yang keempat itu berbeda dengan yang di kelas 7G. Jadi yang keempat itu menuliskan masuk kelas tepat waktu. Nah, di situ anak-anak itu menambahkan baik guru maupun murid. Nah, jadi akhirnya yang dituliskan apa? Kalau gurunya terlambat berarti nggak usah masuk kelas gitu. Langsung seperti itu. Jadi, nah jadi mereka kan sudah sebenarnya punya, berarti kan diperlakukan sama, iya diperlakukan sama gitu loh. Jadi bukan hanya muridnya saja, tapi juga gurunya. Makanya itu kalau, iya kalau saya itu masuk kelas itu pasti terburu-buru. Sampai anak-anak itu, aduh Bu Lili kok nggak pernah terlambat sih, bilang gitu. Kok nggak pernah terlambat sih? Kalau Bu Lili terlambat kan enak, saya nggak ada pelajaran gitu Bu. Jadi harapannya. Jadi kan akhirnya kita saling menjaga. Jadi tujuannya itu kan saling menjaga supaya ya itu tadi karena memang keyakinan kelas yang kita tunjukkan. Kok sepertinya ini ada pertanyaan ya dari Farah Naila. Bagaimana cara meyakinkan murid bahwa keyakinan kelas itu benar-benar akan dilaksanakan dan akan menjadi budaya? Jadi kita kembali kepada langsung saya jawab ya. Bagaimana cara meyakinkan murid? Nah, berarti ya kita
membentuk keyakinan kelas itu sesuatu yang berpihak kepada murid. Jadi benar-benar itu tadi kita tanya, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan di kelas ini supaya kamu itu nyaman, supaya kamu itu berada di kelas ini kerasan, tidak kepingin keluar, misalnya seperti itu. Karena anak-anak itu pasti kan ada alasannya. Bu, saya ke kamar mandi, bu, saya ke sini, kan pasti ada saja seperti itu. Nah, makanya kan kita menyusun keyakinan kelas itu, yaitu tadi dari kesepakatan-kesepakatan bersama. Jadi tidak harus langsung satu ini, tidak. Tapi yaitu tadi dari setiap anak mungkin, bu, saya pengennya ini, bu, saya pengennya ini. Jadi dan kita memang berkomitmen untuk melaksanakan dan benar-benar melaksanakan. Kalau misalnya dalam satu kelas saja itu sudah melaksanakan dengan baik, kemudian ditularkan pada kelas berikutnya, ditularkan lagi pada kelas berikutnya, maka pada akhirnya semua kelas melaksanakan seperti itu, dan itu yang akan menjadi budaya. Seperti itu ya, Farah Naila, Bu Farah Naila, jawaban pertanyaan dari kolom chat. Sudah Pak Sokip? Bisa di handle atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Pak Sokip rupanya masih telepon. Monggo Bapak Ibu, kita di sini sharing ya. Kita di sini sharing, jadi saling berbagi. Jadi saya bukan menyalahkan, juga bukan terus harus seperti ini, juga tidak. Kita bersama-sama berusaha demi membentuk murid-murid memiliki profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya adalah. Terima kasih jawabannya Bu Lili, sama-sama. Kemudian ada Bu Etik di sini. Saya membayangkan seandainya budaya positif terwujud, alangkah indahnya lingkungan pendidikan kita. Pasti. Dan itu adalah impian kita, ya kan Bu? Terima kasih. Pak Sokip? Belum? Iya, iya. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi, apakah sudah bisa mengisi presensi untuk teman-teman yang lainnya? Oh iya, saya mau share video tentang praktek segitiga restitusi nggih. Coba saya share. Bentar, saya kopikan linknya.
Terima kasih sudah menyaksikan video praktek segitiga restitusi. Saya kembalikan lagi ke Pak Sokip. Pak Sokip. Masih telepon. Masih telepon. Oh, nggih, monggo Pak Masud. Monggo silahkan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, amin. Nggih. Iya. Nggih. Nggih, terima kasih Pak
Mas Hud, atas pertanyaannya tadi. Jadi bagaimana saya mengetahui apakah budaya baik ini hanya dilakukan di sekolah saja dan bagaimana kalau misalnya di rumah? Nah, gini, kalau di sekolah kami itu ada buku penghubung. Buku penghubung itu dipegang oleh wali kelas, kemudian nanti didiskusikan kepada anak-anak. Dan buku penghubung itu berisi semua kegiatan anak, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Jadi baik itu mulai dari sholat, kalau misalnya di sekolah kita kan selalu mengupayakan dengan sholat duhur berjamaah. Nah, kemudian ada sholat duha. Nah, kemudian kalau di rumah bagaimana? Ya lewat buku penghubung tadi. Buku penghubung itu nanti diketahui oleh orang tua di rumah. Tidak hanya berisi tentang kegiatan keagamaan, tapi juga berisi tentang peraturan-peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita bentuk itu juga disampaikan di situ. Jadi kita bisa mengontrol selain nanti guru pelajaran agama yang akan mengontrol buku penghubung, juga akan dikontrol langsung oleh wali kelasnya. Seperti itu, Bapak. Nggih, karena memang sudah dilakukan di sekolah kami, Pak, seperti itu. Nggih. Nggih, terima kasih. Nggih. Nggih, terima kasih juga Pak Masud. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana Pak Sokip? Ini sudah 23.1. Pak Sokip belum bisa monitor? Pak Pras langsung bisa diambil alih. Pak Sokip masih sibuk Pak, langsung aja diambil alih gak apa-apa. Secukupnya enggak apa-apa Pak. Enggak sampai jam 9 enggak apa-apa. Kasihan teman-teman. Resensi diingatkan Pak. Ya, closing statement saya gini, kita tidak bisa merubah murid semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kita bisa merubahnya dengan bersama-sama. Kalau kita sendiri kita tidak akan bisa, tapi kita